Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya, Benny Ramdhani, di channel Benny Info. Guys, kali ini kita ketemu lagi dan tetap di channel Benny Info yang biasanya menyajikan segala macam informasi dari kuliner, traveling, apalagi shopping mungkin. Tapi yang jelas kali ini saya akan membahas informasi tentang literasi. Ya, literasinya tentang apa? Kita sekarang masuk ke step ketiga dalam penulisan, atau mungkin tepatnya persiapan menulis sebuah novel. Ya, yang ke satu kemarin udah juga ditayangin ya, step 1, step 2, dan sekarang step 3 ya. Ini setelah dari premis untuk menjadikan sinopsis. Nah, saya udah buatkan sebuah formula ya, template yang sebenarnya bisa banget membantu kalian yang kesulitan untuk membuat sinopsis. Kalau yang nggak mengalami kesulitan ya silahkan dibikin sendiri. Ini hanya panduan lah ya buat kalian yang masih meraba-raba sinopsisnya gimana ya, premisnya udah bagus katanya sih. Nah, gimana sinopsisnya? Saya akan bikin template ya. Oke, sebelum saya uraikan template dari sinopsis tersebut, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan jangan pernah skip iklan di channel Benny Info ini ya. Oke, langsung aja sekarang check it out. Ya guys, jadi sinopsis lengkap sebuah novel ini penting banget kita buat untuk menjadi panduan nanti saat kita mulai mengeksekusi ide kita menjadi sebuah novel. Ya biar nanti nggak kebanyakan berhenti hanya untuk mikirin nanti kemudian gimana, ini gimana, setelah ini apa, setelah ini ngapain gitu ya, pas udah asik-asik ngetik. Kalau udah kita siapkan sebelumnya, nanti pas proses ngetik kita tinggal mikirin dialognya, diksinya, mungkin humor-humornya, ketegangan-ketegangannya. Jadi scene-nya, adegannya, suasananya, mungkin juga settingnya itu udah kita persiapkan sebelumnya. Well, sekarang saya ingin jelaskan apa aja sih sebenarnya yang perlu kita perhatikan di sinopsis. Ya, yang pertama sebenarnya sama aja sih kayak sebelumnya ya, ini karakternya. Nah, buat kalian yang belum menemukan kira-kira karakternya kayak apa, kalian bisa simak video-video saya sebelum ini yang membahas tentang karakter. Di antaranya ini ya, terus ini ya. Silakan nonton aja nanti biar lebih jelas. Nah, setelah karakter, kalian juga harus perhatikan konfliknya dan tentu saja endingnya. Oke, lebih jelasnya saya akan bagi gini. Jadi, si struktur plotting itu, struktur cerita itu udah mulai kita buat di sinopsis ini ya. Setelah ada karakter tadi, yang kedua kita struktur plotnya ini kita buat. Nah, kita udah tahu kan struktur cerita yang secara umum itu adalah dimulai dari awalan atau ini adalah biasanya diisi dengan pengenalan ya, pengenalan karakter, lokasi, pengenalan latar belakang masalah dia itu muncul kenapa, konflik itu muncul kenapa. Ini ada di awal-awal udah dikenalkan. Kemudian mulailah dia punya keinginan ya. Nah, dari situ mulai muncul masalah naik yang disebut rising action ya. Kalau ada bentuk gunung tuh dia naik gitu ya, pernah lihat kan ya. Sampai akhirnya di klimaks ketika si tokohnya itu mengalami titik yang paling bikin dia stres. Nah, itu kemudian dia menemukan jalan, mulai deh solusi dari masalah-masalahnya itu terurai ya, terpecahkan sampai akhirnya menjadi ending. Nah, di situ sinopsis udah kita isi ya. Gimana cara ngisinya? Berikut teman-teman, saya udah siapkan satu formula, satu template yang bisa kalian isi ya dengan baik-baik sesuai dengan cerita yang kalian ingin tuliskan. Oke, ini dia. Check it out. Ya, langsung aja kita buat per paragraf ya. Yang paragraf 1 dan 2 di sini kalian harus sudah mulai mengenalkan karakter utama atau protagonis pertamanya ya. Tokoh utamanya siapa gitu ya. Di situ harus kita bisa gimana merincinya, namanya, usia, profesinya, karakter uniknya yang terkait dengan cerita. Misalnya kalau ceritanya horor, karakternya penakut atau kepoan gitu ya, ingin tahuan gitu. Terus masih di paragraf 1 dan 2 ini coba
kalian berusaha untuk menuliskan tujuan karakter utama ini, apa di cerita ini, pengen ngapain, mau apa yang diinginkan, apa yang ingin dikejar, itu kalau bisa udah bisa diuraikan di sini. Terus juga alasannya apa, latar belakangnya kenapa dia punya keinginan itu. Misalnya dia pengen pergi ke pengen belajar di USA, cita-citanya ingin belajar di USA. Nah, itu alasannya kenapa harus kuat gitu ya. Karena kalau misalnya alasannya nggak kuat, ya kenapa dia ke USA, kenapa nggak ke Bandung aja misalnya. Pokoknya harus alasan yang benar-benar kuat mendorong si karakter utama untuk menginginkan sesuatu. Nah, di paragraf ketiga dan keempat, di situ mungkin kalian juga udah bisa mengenalkan karakter utama lainnya, protagonis 2 ya. Kalau romance biasanya kalau di protagonis satunya cowok, protagonis 2 itu cewek atau kebalikannya ya. Di sini udah mulai kita kenalkan nama dia, usia, karakter uniknya yang terkait dengan cerita, sama deh dengan yang tadi ya. Hanya ini yang protagonis 2. Terus, kenalkan juga posisinya, nanti itu sebagai apa, yang jelas dia adalah menjadi bagian dari protagonis pertama untuk mengejar tujuannya. Kemudian di paragraf 5 dan 6, nah kita langsung bisa mulai menjelaskan masalah utama paling berat. Jadi kalian bikin sinopsis di paragraf kelima, ke-6 kira-kira apa aja tuh masalah utamanya yang paling berat, yang menjadi hambatan paling utama si protagonis untuk mencapai tujuan. Misalnya dilarang sama orang tuanya gitu ya, atau apa pokoknya yang berat lah, yang susah gitu. Terus kira-kira usaha apa yang akan dilakukan protagonis. Nah ini udah coba dijelaskan di sinopsis itu, dia ngapain gitu, apa. Terus nanti protagonis 2-nya juga mendukung apa gitu ke protagonis 1-nya. Lalu, nah di sini mulailah kenalkan antagonis nih. Kira-kira namanya siapa, usia, profesi, terus gimana, apa yang dia lakukan antagonis untuk menghalangi keinginan si protagonis 1. Karena antagonis ini ya tugasnya adalah menghalangi protagonis mencapai keinginannya. Oke, langsung ke paragraf 7 dan 8. Di sini ada upaya protagonis yang akhirnya gagal karena ada apa ya, kayak hambatan dari antagonis. Di sini juga coba kalian apa aja sih upaya untuk menyelesaikan masalahnya, terus support apa dari protagonis kedua, terus antagonisnya itu mikirin cara lain apa gitu berikutnya ya. Jadi tetap harus ada konflik sampai paragraf ke-9 dan 10, 11 dan 12 gitu ya. Nanti kemudian di paragraf 11-12 ini itu mulai ada yang namanya klimaks ya, protagonis 1-nya benar-benar depresi, terus ya akhirnya protagonis 1 dan 2 yang sempat mungkin clash atau bermasalah akhirnya berdamai lalu menuntaskan masalah mereka bersama-sama. Terus antagonis mulai terancam lah ya, dan di paragraf 13-14 masalah mulai terbongkar satu persatu ya. Terus ada penyelesaian, antagonisnya mulai melemah, protagonis 1 dan 2 mulai menemukan makna kedekatan mereka gitu ya. Dan di paragraf 15 dan 16 ini udah mulai menjelang ending-ending gitu ya. Jadi protagonis 1 dan 2 mulai pada titik yang diinginkan, terus mulai deh cerita perubahan yang dicapai protagonis 1 ya, dan protagonis 2 juga boleh. Jadi setelah kalian membuat ini ya, cerita berdasarkan paragraf tadi, plot structure ini di endingnya itu harus dipastikan bahwa si protagonis 1-nya terjadi perubahan dari yang awalnya begini jadi begono. Pokoknya harus ada perubahan ya. Paham sampai di sini ya? Jadi silakan dipakai. Tadi draftnya buat panduan aja, buat yang masih bingung. Tapi kalau kalian udah punya struktur plot atau struktur cerita sendiri ya, yang penting itu tadi kalian tahu di mana awalnya, terus rising action, terus sampai klimaks, terus menyelesaikan masalah sampai ending gitu ya. Udah tahu caranya ya, si gunung piramid itu ya. Paham semua ya? Oke, sekarang kita lihat aja contoh yang dibuat beberapa teman
di kelas ajaib online batch 3 tentang atau tugas untuk sinopsis berdasarkan template yang tadi, dan ternyata hasilnya banyak banget yang terbantukan ya. Oke, ini dia, check it out.
gimana? Udah lihat tadi contohnya, juga udah lihat template-nya. Silakan deh yang mau coba-coba, silakan dicobalah itu template, diisi versi kalian aja kayak gimana premisnya. Mungkin kan kemarin di step 2 kalian udah bikin ya, udah nyoba, terus coba ditransfer ke sinopsis ya. Udah tahu juga tadi template-nya dan caranya, juga ada contohnya dari teman-teman kelas ajaib online penulisan novel batch 3. Nah, silahkan ditulis aja atau di copy di kolom komentar. Siapa tahu saya bisa bantu untuk kasih feedback ya. Oke, sampai di sini aja dulu. Jumpa kita di video tentang membuat sinopsis dengan template yang saya siapkan. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video di Bedi Info ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.